Bukan sendal Bang Ajang. Bang Ajang bukan sendal Bang Ajang. Tiga hal utama kenapa sih Ridwan Kamil sampai bisa namanya sejelek ini sekarang. Oke. Alasan nomor satu karena sebenarnya Assalamualaikum teman-teman. Ya, berbicara mengenai kabar duka yang menyelimuti keluarga daripada Kang Ridwan Kamil ya, atau orang-orang yang mencintai Ridwan Kamil. Memang ini lagi santer-santernya dibahas. Saya pribadi ketika pertama kali mendengar pemberitaan tersebut tentang keadaan yang menimpa Ridwan Kamil, saya ini terkejut, teman-teman. Ya, sangat-sangat terkejut. Bahkan tidak sedikit juga netizen ini yang membuat sebuah asumsi bahwasanya Kang Ridwan Kamil seperti itu akibat daripada dosa-dosa yang ia lakukan selama ini, khususnya kepada warga Jawa Barat. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Kang Ridwan Kamil mengalami hal yang seperti itu karena akibat dosa dugaan daripada tindak korupsi yang ia lakukan. Ya, kan sempat juga dikabarkan tuh ya. Bahkan tidak sedikit nih teman-teman ya, yang mereka daripada netizen ini yang membuat sebuah asumsi bahwasanya Kang Ridwan Kamil saat ini itu diakibatkan karena gonta-ganti pasangan, teman-teman. Ya, tentu ya kita ketahui isu tentang hubungan asmara beliau yang tidak dilakukan oleh satu wanita tetapi lebih juga daripada satu atau bahkan lebih daripada dua, yang membuat kita ini sangat terkejut. Karena gini teman-teman ya, gini. Kalau kita mendengar nama Kang Ridwan Kamil dulu ya, betapa orang ini tuh dipuji-puji ya, betapa orang ini dipuja-puja, dielu-elukan. Ya, khususnya bagi warga Jawa Barat. Ketika beliau setelah menjabat, seakan-akan itu terbalik ya. Seakan-akan keadaan beliau itu 180 derajat berbalik. Yang dulunya dipuji, sekarang tentu kalian tahu seperti apa, teman-teman. Kalau kita mendengar nama Ridwan Kamil, itu orang-orang menyematkan sebuah sebutan-sebutan kepada beliau itu seperti apa. Dan ini sangat menarik teman-teman, dan cukuplah menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Mungkin langsung saja kita simak video berikut ini. Innalillahi, sangat mengenaskan sekali nasib Ridwan Kamil setelah digugat cerai. Ibu Atalia atau Ibu Cinta sekarang dikabarkan dia terparah berdaya. Ya, bisa kita lihat teman-teman ya. Ini sudah sangat jelas. Harus jadi pelajaran sangat penting dalam kehidupan kita ini. Ya. Khususnya para pejabat di Republik ini. Dan terkhusus lagi di Jawa Barat. Kenapa? Ini penting bagi pelajaran kehidupan kita. Benar teman-teman ya. Ini sangat penting untuk pelajaran bagi kita semua. Doa terbaik mengiringi Pak RK. Meskipun dosa-dosa kepada warga Jawa Barat, tetap dia harus tanggung. Iya. Korupsi harus tetap ditanggung. Si BJB katanya kan harus juga dia tanggung. Ya. Sampai hancur dengan keluarganya Ridwan Kamil tuh. Benar-benar teman-teman ya. Habis ya. Sudah rusak nama, keluarga, segalanya. Karir politik apalagi teman-teman. Seakan-akan berderet-deret ya. Satu contoh, setelah memimpin rusak luar biasa Ridwan Kamil. Ketika memimpin, orang memuja dan memujinya. Setelah memimpin, beres memimpin, rusak. Karir politiknya rusak. Ya. Rumah tangganya hancur. Hidup itu kalau ada perzinahan, rezeki akan hancur. Wah, ini gak main-main teman-teman ya. Salah satu komen daripada netizen. Ya, menurut kalian gimana? Apakah kalian sependapat dengan komen daripada netizen ini atau tidak? Ya, coba kalian komen di bawah. Ada beberapa yang nanya ke gue, kenapa sih Ridwan Kamil yang notabene adalah kubunya Jokowi gitu ya. Sumber A1, kenapa Ridwan Kamil dihancurkan? Ya, sampai kena isu korupsi juga. Oke. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Ridwan Kamil kan baik-baik aja gitu. Dan ini sebenarnya tiga hal utama kenapa sih Ridwan Kamil sampai bisa namanya sejelek ini sekarang. Oke. Alasan nomor satu karena sebenarnya Ridwan Kamil itu kan antitesisnya Kang Deddy Mulyadi gitu. Sebenarnya Ridwan Kamil namanya jelek juga sekarang. Salah satunya juga agar isu-isu tentang Deddy Mulyadi itu menjadi sangat positif gitu.
Iya, 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 iya. Salah satunya isu korupsi gitu ya. Itu mungkin salah satunya juga didistribusikan oleh timnya Kang Deddy Mulyadi juga gitu. Oh, ini gak main-main teman-teman. Ya, ini harus bisa menunjukkan ya buktinya jika ia mengatakan tersebut bahwasanya salah satu sebab ya keadaan Ridwan Kamil ya saat ini seperti itu katanya karena dari Kang Deddy Mulyadi juga. Ini gak main-main ini. Nah, alasan nomor 2, kenapa sih Ridwan Kamil kena isu selangkangan juga gitu, kena isu korupsi juga. Nah, ini karena sebenarnya kalau di Golkar itu kan adalah partai terbuka gitu ya. Dan sebenarnya Ridwan Kamil itu lebih dekat ke Airlangga. Dan pemimpin Golkar sekarang itu sebenarnya ingin menyingkirkan Airlangga juga. Jadi demi menyingkirkan Airlangga, orang-orangnya Airlangga di bawahnya salah satu Ridwan Kamil juga namanya harus jelek agar menyingkirkannya jadi lebih mudah. Nah, terakhir, kenapa nama Ridwan Kamil bisa sampai sejelek ini? Ini adalah faktor yang tidak langsung ya, tapi adanya pembiaran dari Prabowo terhadap serangan-serangan terhadap Ridwan Kamil ini juga menjadi salah satu faktor kenapa nama Ridwan Kamil sejelek ini dan bisa kena isu sebanyak ini dan namanya negatif banget. Iya, iya, iya. Jadi itu aja dari gue, karena gue udah lama gak buat video juga, dan semoga cukup menjelaskan kenapa nama Ridwan Kamil bisa sejelek ini, padahal kalau dilihat sangat baik terhadap Jokowi dan Prabowo. Ya, luar biasa. Ya, atas apa yang dikatakan orang ini, teman-teman. Saya pribadi justru ya meminta mana buktinya jika hal itu memang demikian benar. Ya, katanya Kang Ridwan Kamil seperti ini, namanya sampai seperti ini, ya jatuh seperti itu karena katanya itu salah satu ulahnya juga daripada timnya Kang Deddy Mulyadi. Wah, ini nggak main-main teman-teman. Ini patut untuk dibuktikan nih. Ya, jangan sampai ya hanya fitnah ya tanpa berdasar. Tapi memang ya kalau kita melihat teman-teman ya Kang Ridwan Kamil itu dulu bagaimana ya, orang ini dipuji-puji, orang ini begitu dielu-elukan ya, orang ini begitu banyak yang menyukainya ya, karena mungkin ya dari kalau kita tanya orang pada saat itu ya, mereka mengatakan orangnya baik, orangnya pintar kerja, orangnya ada bukti kerjaan dan lain sebagainya. Artinya orangnya ya cukup baiklah dalam memimpin suatu daerah khususnya di Jawa Barat ya. Bahkan ada salah satu video yang beredar ya, bagaimana Kang Ridwan Kamil juga ini begitu ya percaya dirinya dan jumawanya dan merasa bangganya ya, mengatakan bahwa saya ini gubernur yang terbaik di Jawa Barat ya, seakan-akan seperti itu. Bahkan ya kepemimpinan saya itu mengalahkan Kang Deddy Mulyadi. Saya bisa menghilangkan ya 1000 desa miskin lah dan lain sebagainya. Nah, ini sangat menarik ya. Coba kita lihat ya video daripada Kang Ridwan Kamil. 2018 saya saat jadi gubernur, saya diwariskan 1000 desa miskin. Oke. Desa tertinggal, sangat tertinggal istilahnya. Desember tahun lalu 2022 sudah 0. Jadi dalam waktu 4 tahun, ya, kita bisa menghilangkan status desa miskin hanya dalam 4 tahun. Karena kita ada program gerbang desa. Betul-betul 0? 0. Kan yang memberi status kan pemerintah pusat. Jadi di Indonesia itu ukurannya apa aja tuh Kang sampai akhirnya bisa? Ratingnya tuh 5. Ukurannya apa dulu ya? Sangat tertinggal paling parah, tertinggal juga udah parah, berkembang, maju, mandiri. Nah, ukurannya dari infrastruktur, ekonomi, pengangguran, jumlah kemiskinan dan lain-lain lah, kira-kira ada ukurannya. Itu yang saya banggakan karena konkret ya. Itu yang saya banggakan katanya teman-teman ya. Yang kedua yang saya banggakan adalah performa ekonomi. Ekonomi tertinggi di Pulau Jawa, Jawa Barat. Ya. Ada sejumlah aset diantaranya. KPK telusuri asal-usul kafe Ridwan Kamil di Bandung ya, tak tercantum di LHKPN ya, LHKPN. Aset tidak bergerak yang berada di sejumlah lokasi dan itu juga sudah terdeteksi oleh penyidik KPK. Dan tentu ini juga menjadi catatan bagi kami bagaimana Pak RK ini juga bisa mendapatkan aset-aset tersebut dalam kapasitas di tempus perkara yang bersangkutan perlu ditelusuri teman-teman. Di antaranya ada beberapa tempat-tempat usaha begitu ya yang dimiliki oleh Pak RK, itu juga menjadi salah satu materi yang didalami. Saya cukup salfok teman-teman ya sama komen daripada netizen ya. Coba kita nih baca satu persatu ya. Bu Cinta sedang menyelamatkan asetnya. Nah, ini 2.400 orang yang like. Ya,
karena ya mungkin orang ini ya berasumsi seperti ini karena ya Bu Cinta menggugat cerai di saat isu permasalahan dugaan korupsi ini menguat, teman-teman. Ya. Kenapa nggak dari dulu gitu loh? Di saat permasalahan awal-awal antara Kang Ridwan Kamil dengan ya Lisa Mariana ataupun ya Aura Kasih atau siapa lah itu ya. Kenapa nggak pada saat itu gugat cerainya? Kenapa harus sekarang gitu? Di saat ya isu permasalahan dugaan korupsi ini menguat. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan besar kan, teman-teman. Makanya ya tidak sedikit orang juga yang berspekulasi bahwasanya ini jangan-jangan Bu Cinta ini menggugat cerai untuk menyelamatkan asetnya, untuk menyelamatkan dirinya, teman-teman. Ini juga ada ya. Alasan Bu Cinta nggak mau nerima harta gono gini, ya ini alasannya. Ya, karena cukup masuk akal juga, teman-teman ya. Karena tentu ya pihak KPK ya ketika misalkan ya, sudah menetapkan seseorang bahwasanya terbukti bersalah, tersangka korupsi, KPK itu nggak berhenti sampai di situ. KPK itu akan menelusuri terus siapa-siapa orang yang menikmati aliran dana tersebut, teman-teman. Ya. Ini juga ada nih. Cerai kayaknya mau selamatkan aset. Ya, bagaimanapun Ibu Cinta akan terseret. Ya. Jadi sebelum diselidiki lebih jauh, solusinya cerai untuk selamatkan aset. Untuk masa tua Ridwan Kamil. Ya bagaimanapun pasti ada iba di hati Ibu Cinta walaupun harus melalui cara-cara seperti perceraian. Ya Allah alam ya. Ini kembali teman-teman ya, ini komen daripada netizen ya. Saudara, aliran dana kasus korupsi Bank BJB yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus diselidiki KPK. Selain selebritas Lisa Mariana, KPK juga membuka kemungkinan memeriksa istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya, dan orang lain yang diduga menerima aliran dana dari RK. Wow. Jadi KPK membuka peluang untuk memeriksa juga istri beliau, teman-teman ya. Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB dipastikan tak hanya berhenti pada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dugaan aliran dana korupsi perkara ini yang mengalir ke sejumlah orang terdekat RK juga mulai didalami KPK. Setelah sebelumnya memeriksa selebgram Lisa Mariana, KPK membuka peluang untuk memeriksa istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya. Oke. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menggunakan metode follow the money untuk menelusuri aliran uang dalam perkara ini. Budi menyebut KPK menelusuri mulai dari pembelian aset hingga adanya pihak lain yang menerima aliran dana yang dipersoalkan. Sebelumnya Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman yang ikut memantau penanganan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan BJB, meminta KPK serius mendalami aliran dana ke orang sekitar Ridwan Kamil. Ya penting ya, sangat penting teman-teman ya, kita dukung pihak KPK. Ya karena kalau kita melihat ya polanya seperti itu, mungkin yang membuat ya kecurigaan tersendiri bagi para netizen ataupun mungkin di antara Anda yang menonton ini, ya mungkin ada di antara Anda yang memiliki juga kecurigaan yang sama seperti ini. Karena itu tadi teman-teman ya, nggak ada angin nggak ada hujan, kok ujuk-ujuk ya minta perceraian. Ya, bertepatan lagi di saat isu permasalahan korupsi ini menguat. Ya ini kan ada apa teman-teman? Sebuah pertanyaan besar. Ya harapan saya sih pribadi semoga tidak seperti itu ya. Semoga memang benar-benar pure memang karena permasalahan asmara atau mungkin sudah tidak ada kecocokan lagi. Ya Allah alam. Tetapi ya kita ini wajib mendukung pihak KPK ya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini karena sampai saat ini itu kita tidak mengetahui bagaimana status akhir daripada Kang Ridwan Kamil. Ya. Kita juga wajib untuk mengawal pihak KPK untuk menelusuri ya aliran dana itu lari ke siapa saja. Ini wajib teman-teman. Karena gini, kalau logika awam kita bermain ya sangat berat dong, nggak mungkin dong. Ya ketika orang dekat Kang Ridwan Kamil itu tidak menikmati hasil daripada duit tersebut. Kalau misalkan memang terbukti ya korupsi teman-teman. Ya kan? Sangat ya, susah untuk kita terima logika kita. Kalau misalkan orang terdekatnya, khususnya di sini mungkin Ibu Cinta, itu tidak menikmati hasil duit ya itu kalau memang benar-benar korupsi teman-teman. Makanya wajib untuk kita kawal nih permasalahan ini. Dan kembali bahwasanya kita sebagai ya masyarakat ya khususnya daripada netizen, kita ini harus cerdas teman-teman. Jangan kita ini mudah untuk dibelokkan fokus kita ke permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu urgent lah. Permasalahan-permasalahan perceraian itu urusan pribadi dia. Yang penting dan sangat penting harusnya kita ini kawal adalah permasalahan korupsi karena ini menyangkut orang banyak. Ini menyangkut ya perbuatan zalim untuk orang banyak. Ya, duit korupsi yang dikorupsi itu adalah duit daripada rakyat. Ya, orang yang bayar pajak ke situ diambil. Ini kan suatu perbuatan yang sangat-sangat enggak dibenarkan, teman-teman. Ya. Oke, menurut kalian bagaimana tanggapan kalian? Silakan tinggalkan kalian di kolom komentar kita di bawah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.